tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Feramita Eka Julia dengan NIM 16, 17, 10, 20, 10, 12. Yang kedua, Susi Maulidia Fatmawati dengan NIM 16, 02, 10, 10, 30, 41. Selanjutnya, Diana Karomatul Warda dengan NIM 16, 07, 10, 10, 10, 84. Selanjutnya, Devi Oktavianingrum dengan NIM 16, 07, 10, 10, 11, 36. Selanjutnya, Devi Putri Anggraini dengan NIM 16, 07, 10, 10, 11, 39. Selanjutnya, Linda Irianti Ahmad dengan NIM 16, 07, 10, 10, 11, 46. Selanjutnya, dan terakhir ini, Kiki Mahendra Febriansari dengan NIM 16, 07, 10, 10, 11, 57. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara baik yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara maupun hukum dasar tidak tertulis ataupun konvensi. Negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atas Undang-Undang Dasar Negara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial, dan yang lainnya diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu touch fundamental norm dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di negara Indonesia. 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Pembukaan UUD 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal Undang-Undang 1945. Konsekuensi keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah, bahkan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945. Dalam kerangka tata usulan norma hukum yang berlaku, UUD 1945 merupakan hukum yang memiliki kedudukan tertinggi. Seperti yang telah dijelaskan, UUD 1945 ditetapkan dan dijelaskan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam ayat 2, aturan tambahan UUD 1945 disebutkan bahwa dalam 6 bulan sesudah MPR dibentuk, majelis itu disidang untuk menetapkan UUD. Aturan tambahan ini menunjukkan bahwa status UUD 1945 adalah sementara. Sesungguhnya rencana pembuat UUD 1945
adalah bahwa sebelum tanggal 17 Agustus 1946, Undang-Undang Dasar tetap diharapkan disusun oleh badan yang berwenang, yaitu MPR. Hasil pemilu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Tetapi suasana politik waktu itu tidak memungkinkan realisasi rencana tersebut. Kini UUD 1945 tidak sementara lagi karena telah ditetapkan oleh MPR sebagai konstitusi tertulis. Namun UUD 45 tetap bersifat fleksibel. Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu satu, memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia. Yang kedua, memasukkan diri ke dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi di Indonesia, sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai sumber dari semua hukum di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat adanya ketertib hukum di Indonesia. Syarat-syarat ketertib hukum di Indonesia diantaranya adalah, yang pertama adalah adanya kesatuan subjek, adanya kesatuan asas kerohanian, dan adanya kesatuan daerah, adanya kesatuan waktu. Yang ketiga adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Yang A, dari segi terjadinya, ditemukan oleh pembentuk negara dan terjemah dalam suatu pernyataan lahir dalam pernyataan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar negara terbentuknya negaranya. Dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok negara, yaitu tujuan negara, ketentuan di dalamnya Undang-Undang Dasar, dan bentuk negara, serta dasar filsafat negara. Yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap melekat pada kelangsungan negara Republik Indonesia. Berdasarkan hakikat kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai naskah proklamasi yang terperinci sebagai penjelmaan negara proklamasi negara Republik Indonesia, serta memenuhi syarat sebagai objek terjadinya suatu hukum di Indonesia dan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Yang kelima, tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, alinea pertama, yaitu mempertanggungjawabkan kemerdekaan Indonesia sudah selayaknya. Kemerdekaan itu sesuai dengan hak, kodrat, dan moral bangsa Indonesia merdeka. Yang kedua, merasakan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan, yaitu tercapainya kemerdekaan secara sungguh-sungguh dan kedaulatan negara Republik Indonesia atas keadilan hukum dan moral bagi diri sendiri dan orang lain, serta kemakmuran bersama yang berkeadilan. Alinea 3, menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dasar kehidupan kebangsaan bangsa Indonesia yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, melaksanakan segala sesuatu itu dengan menunjukkan dasar-dasar tertentu sebagai ketentuan pedoman dan pedoman yang tetap dan praktis dalam realisasi hidup bersama dalam satu negara Indonesia. Undang-Undang 1945 dalam hubungannya dan dengan batang tubuh Undang-Undang 1945 menempatkan pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat pada kedudukan yang amat penting. Bahkan boleh dikatakan bahwa sebenarnya hanya alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 inilah yang menjadi intisari pembukaan undang dalam arti yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu tentang hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang 1945
secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Maka hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 adalah bersifat timbal balik sebagai hubungan secara formal dan hubungan secara material. Selanjutnya yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 dengan proklamasi, yaitu memiliki hubungan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dan apa yang terkandung dalam pembukaan adalah merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia tatkala mendirikan negara Indonesia dan untuk mewujudkan tujuan bersama. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.